Ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Hadi Akbar Saputra Eskom selaku pemateri Front-End pada sesi kali ini. Terima kasih juga kepada para peserta Technical Short Class yang telah hadir. Oh iya, buat teman-teman, jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan Zoom kali ini. Untuk pengisian absen, jangan lupa untuk upload di IG story masing-masing. Cantumkan nama, kelas, benefit, serta tag IG Himsip untuk mendapatkan door prize. Door prize-nya berupa tiket nonton untuk 2 orang. Kemudian, untuk memulai acara, saya serahkan kepada Kang. Halo, halo. Terdengar suaranya? Sudah, terima kasih. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di sini bareng sama saya Hadiah. Setelah 1 minggu tidak bertemu, saya harap kabar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke teman-teman, mohon maaf ya kalau misalkan agak apa ya, mungkin vibe-nya agak beda gitu ya antara minggu kemarin sama minggu sekarang. Soalnya kebetulan Hadi juga baru pindah tempat kerja, tadi habis masa pengenalan dan eh, cukup capek ya untuk hari ini. Tapi Hadi usahain bakal seprofesional mungkin dalam menyampaikan materi pada malam hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, minggu kemarin kan sempat ada tugas tuh ya. Jadi gimana panitia mau di-review dulu tugas-tugasnya atau bagaimana? Dikumpulin nggak tuh? Atau langsung lanjut aja ke pembahasan materi? Itu lanjut aja kan ke materi. Oke, tuh kalau gitu. Yaudah, bentar ya, bisa screen dulu. Oke, di sini udah ada ya untuk materinya. Kita buka dulu. So, itu suara dia bocor nggak ya? Suara dia bocor nggak tuh ada orang yang lagi sholat di masjid? Soalnya kebetulan kosannya dekat masjid. Oke, jadi kembali lagi kita ke materi Fundamental of Front-End Development. Setelah meeting kita yang pertama, tanggal 20 ya, 20 kemarin, kita udah bahas tentang struktur HTML, lalu apa itu front-end juga, terus webnya kayak gimana, dan sekarang kita sampai ke penjelasan mengenai CSS dan juga JavaScript. Nah, untuk indikator pencapaiannya kurang lebih sama seperti minggu kemarin, hanya saja penyampaian materi, bukan penyampaian materi ya, pokok materinya itu yang berbeda, yaitu CS, tentang CSS dan juga JavaScript. Sekali lagi di sini Hadi mau menekankan dulu ya sebelum kita terjun ke materi. Jadi di sini Hadi bakal menyampaikan saja kayak seperti apa sih si CSS itu gitu ya. Hadi nggak bakal Tadi dalam materi kali ini bakal ngusahain biar kalian tuh penasaran sama apa itu CSS dan juga JavaScript. Ntar sisanya ya biar kalian explore sendiri aja di internet gitu ya. Lanjut, yang pertama ada pengenalan CSS atau kepanjangannya adalah Cascade Style Sheet. Apa itu CSS? CSS atau Cascade Style Sheet adalah sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Dengan CSS, kita dapat mengatur layout, tata letak, warna font, garis, background, animasi, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat ya, ada 2 contoh. Yang pertama adalah website atau website HTML yang mohon maaf, yang hanya menggunakan HTML saja dan yang di bagian bawah itu ada website yang sama HTML tapi ditambahkan dengan CSS. Di sini cukup kelihatan ya perbandingannya, jadi terlihat lebih menarik untuk si websitenya itu sendiri. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus tahu dulu nih sejarah dan perkembangannya dari CSS ini.
Jadi sebelum ada CSS itu nggak ada bahasa yang dipakai untuk memberikan style pada dokumen atau sebuah web. Tampilan web itu terasa hambar dan kurang tertata, seperti contoh yang tadi gitu ya. Contoh gambar tadi. Nah, lalu ide awal tentang style sheet di browser itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee atau yang membuat web browser bernama Next browser atau editor pada kala itu udah dibuat. Jadi pada tahun itu tuh si Tim Berners tuh udah bikin style. Cuman si browser ini tuh katanya tuh apa ya si kodenya gitu ya si stylenya tuh nggak dipublikasiin atau misalkan yang nggak bisa dipakai sama kita lah kaum kaum gratisan atau kaum kaum open source gitu. Nah, lalu akhirnya pada tanggal 17 Desember 1996 CSS versi pertama itu hadir yang diperkenalkan oleh Hakon Wim Lie. Nah, ini nih gambaran sebelah sini tuh yang bikin CSS nih si Mr. Hakon ini. Ini dia tuh lagi dikonversi perkenalkan CSS tahun 1996. Biar kalian tahu ini ya, yang bikin CSS itu Mr. Hakon. Lah, lalu ada perkembangan versi CSS. Yang pertama ada CSS 1 itu tahun 1996, ada CSS 2 pada tahun 1998, lalu juga ada CSS 2.1 yang dirilis pada Juni 2011. Lalu ada CSS 3 nih yang kita lagi pakai sampai saat ini, dirilis pada tahun 2012. Terus CSS 4 gimana? Nah, untuk CSS 4 sendiri itu masih belum ada kabar ya dari Mr. Hakonnya, apakah masih mau dikembangin atau tidak. Nah, ini adalah penulisan sintaks dari CSS. Kemarin kan kita udah belajar ya, sintaks HTML itu ada tag, itu kan dimulai dari tag, terus ada atribut, atribut ada kontennya apa, terus juga ada tutup tag, dan lain sebagainya. Nah, CSS juga tuh ada penulisan sintaknya. Yang pertama tuh harus ada selektor dulu. Nah, si selektor ini tuh bisa berupa tag HTML, bisa berupa kelas, atau bisa berupa ID elemen. Lalu di dalam selektor pakai kurung buka kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup di dalamnya ada properti. Nah, properti ini nih yang punya banyak macamnya dan tiap properti itu punya nilai atau value dan fungsi yang berbeda-beda. Misalkan contoh di sini ada properti color gitu ya. Properti color dengan value-nya blue. Makanya di sini tuh mendeklarasikan kalau color itu bahwa si elemen K1 ini ke dalam apa ya si teksnya nanti di dalam itu harus berwarna biru, lalu ada properti font size untuk mengatur besarnya teks dari si tag K1 tersebut. Ini untuk lebih jelasnya di sini bisa lihat. Gue Trisco, as always, penyelamat kita semua. Oke, sebelum di latihan, di sini dia mau jelasin dulu ya pengenalan JavaScript. Jadi biar nanti HTML sama CSS itu disatuin secara langsung. Tadi izin nyalain kipas dulu ya, panas. Ternyata. Sekali Jakarta coy. Korek dulu. Jangan kerja ke Jakarta guys, panas. Oke, lanjut pengenalan JavaScript. Nah, jadi ini adalah sintaks dari JavaScript gitu ya. Oke, bentar, kayaknya ada slide yang kurang deh. Oh ini, kenapa ngumpet? Nah, nah sebelum ke pengenalan JavaScript ya harus tahu dulu dong JavaScript itu apa gitu kan. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis katanya. Bersama dengan HTML dan CSS, JavaScript adalah salah satu dari tiga teknologi utama yang digunakan dalam pengenalan web. Oke, sini bisa dilihat gitu ya. Ini adalah contoh kode JavaScript yang dulu sempat digunakan buat belajar gitu ya.
Nah, ini adalah salah satu contohnya kalau JavaScript diimplementasikan ke dalam file HTML secara langsung. Jadi untuk mendeklarasikan si JavaScript-nya, kita membutuhkan tag HTML juga yang bernama script. Lalu di dalamnya baru deh diisi sama file sama JavaScript nih. Nah, ini bagian atas ini HTML nih ya. Nah, pas di bagian dalam teks script ini tuh baru semuanya isinya JavaScript. Nah, ini tuh kodenya tentang apa, Adi, gitu kan. Nah, ini tuh kodenya kalau nggak salah, jadi kalau misalkan kita menekan tombol yang ini nih ya, di sini nih dibikin ada tombol di sini. Jadi kalau misalkan tombol ditekan tuh nanti bakal muncul lah kayak hitungan bahwa udah berapa kali kita ditekan kayak gitu. Terus nanti di sini ada if juga gitu. Jadi ada operator lah. Jadi mulai JavaScript itu kalian udah mulai mengenal dunia pemrograman lah. Ada operator, ada variabel, dan lain sebagainya. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut. Nah, ini ada pengenalan sintaks JavaScript. Nah, tadi yang ini tadi kan ini agak rumit gitu ya. Nah, ini yang lebih ini lah yang lebih gampang ya. Jadi tadi balik lagi ya, udah dijelasin kalau JavaScript itu diinisialisasi. Jadi disebut itu jadi kayak diinisialisasi gitu ya. JavaScript itu harus dipanggil. Oh, bahasa kerennya inisialisasi gitu. Jadi kalau misalkan JavaScript nggak diinisialisasi, nggak bakal jalan JavaScript-nya gitu kan. Nah, di sini salah satu contohnya itu penggunaan JavaScript untuk DOM. DOM itu kalau nggak salah kepanjangan dari apa ya DOM ya? Jadi lupa lagi. Sebenarnya DOM itu JavaScript tingkat lanjut gitu ya. Cuman yang nggak apa di sini sebagai contoh sintaks saja gitu nih. Jadi di sini si JavaScript itu bisa membuat sebuah function gitu nih, yang dijalankan ketika menekan tombol si teks ini, si klik saya gitu kan. Nanti di sini bakal muncul, oh si teksnya bakal berubah. Kalau misalkan dilihat dari sini, si teksnya yang tadinya hello world bakal ganti jadi teks berubah. Untuk lebih detail nanti dijelasin. Nah, di dalam JavaScript udah mulai ada variabel. Inilah dimulai apa? Mulai dari bahasa apa? Mulai dari pemrograman gitu kan. Sebenarnya CSS HTML mah ada juga kalau CSS tingkat lanjut gitu ya, ada disebutnya variabel itu. Cuman maksudnya ini nih yang mulai ada logik-logiknya gitu loh. JavaScript nih baru nih mulai kerasa pemrogramannya. Jadi si variabel ini adalah tempat untuk penyimpanan yang digunakan untuk tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data atau value. Dalam JavaScript, kita dapat mendeklarasikan variabel menggunakan kata kunci var, let, atau const. Nah, ini untuk variabel jadi dibagi nih, gitu kan. Tambah agak ribet-ribet nih JavaScript nih. Variabel aja dibagi-bagi. Jadi kalau ada var gitu ya, var itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang cakupannya atau yang cakupan atau si scope-nya itu bisa global, dan juga fungsi gitu ya. Ada let juga digunakan untuk mendeklarasikan variabel dengan cakupan block scope gitu nih. Nah, si Latin itu lebih direkomendasikan untuk digunakan karena lebih aman daripada var. Terus juga ada cons. Kalau cons itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya tidak akan berubah. Bisa dibilang kayak kan misalkan kita tuh udah bikin deklarasi, misalkan di sini ada contoh nih ya. Contohnya nih untuk variabel var. Ini var tuh bukan variabel ya, memang si tipe variabelnya pakai var gitu. Nah, ini nama variabelnya nih. Nama ini tuh adalah nama dari variabelnya. Jadi penulisan variabel di JavaScript adalah dideklarasikan dulu tipe variabelnya apa, lalu diklik lagi ditulis nama variabelnya apa, dikasih tanda dengan, terus masukin nilainya. Ini misalkan ada nama Alif, terus di sini umur, ini variabel umur ya, tipenya let, nilainya 25, lalu di sini ada tipe variabel cons, namanya negara, nah, dan itu value Indonesia. Nah, kalau misalkan si umur itu sama nama itu masih bisa diganti gitu ya si value-nya kan. Kalau misalkan si negara ini Indonesia ya udah Indonesia aja karena tipe data variabelnya itu sebuah tipe data. Tipe variabelnya itu cons. Kayak di sini kan agak beda kan kalau format masih putih, flat juga umur juga masih putih, sedangkan kalau cons itu udah berubah warna. Itu menandakan kalau misalkan si variabel negaranya itu nggak bisa diganti si value-nya gitu. Nah, lanjut udah ada variabel, ada juga yang namanya tipe data. Apa nih tipe data gitu kan? Nah, JavaScript ini memiliki beberapa tipe data yang sering digunakan. Yang pertama ada string, itu tuh tipe datanya buat teks, lalu ada number, itu buat angka,
yang bisa number itu termasuk ke bilangan bulat sama desimal juga gitu ya, disatuin. Ada boolean, boolean atau boolean bebas itu makanya seperti gimana. Nah, kalau sebulan ini tipe data cuma ada dua sih value-nya, ada true sama false. Benar, salah. Kalau ada array itu tipe datanya untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Ada objek juga, tipe data yang menyimpan pasangan kunci nilai. Lalu ada undefined, kalau undefined itu si variabelnya nggak ada nilaian gitu ya. Terus juga ada null, atau tipe data secara eksplisit tidak memiliki nilai. Nah, sebenarnya undefined sama null tuh mirip-mirip aja sih. Mirip-mirip gimana? Kayak yang nggak punya nilai gitu kan. Tapi sebenarnya dalam JavaScript itu undefined sama null itu dipisah gitu ya. Nah, terus kenapa harus dipisah ya? Jangan tanyain hadiah, dia juga cuma ngegunain doang, bukan hadiah yang bikin. Mungkin kalian nanti bisa tanya ke yang lebih ahli lah. Ke ChatGPT mungkin apa bedanya undefined sama null. Atau nanti kita cari aja di ChatGPT bareng-bareng deh. Apa bedanya undefined sama null gitu ya. Nah, terus kenapa sih si tipe data ini harus diganti-ganti Adi? Ya biar jelas aja gitu nih. Maksudnya ya, kalau jadi biar ngasih tahu nanti kalau misalkan kalian nih udah mulai advance di JavaScript gitu kan. Jadi kalian tuh bisa apa ya bisa pak kalau jadi JavaScript tuh ada yang namanya tuh apa ya statement apa sih sebutnya tuh oh dulu lagi sebutnya tapi kayak misalkan penggunaan if gitu itu kan statement tuh atau percabangan ada kan percabangan tuh ada if ada switch nanti di sini nggak dijelasin cuman nanti kalian bisa explore tuh biar kalian penasaran explore sendiri jadi intinya mah kan ada percabangan gitu ya salah satunya ada if sama switch gitu nih nah di percabangan ini tuh kalau buat ngisi jika gitu nih kan ya harus tahu gitu nih kan misalkan si umur gitu nih kan si umur tuh tipe datanya string atau teks nah string itu dijelasinnya di sini pakai kutip gitu ya jadi kalau misalkan ada 25 pakai kutip sama 25 doang itu beda tipe data yang pertama yang ada kutipan itu string dan yang 25 itu 25 doang gitu ya pakai kutip itu disebutnya integer atau number lah di JavaScript tuh number nah, itu dipisah gitu kan jadi soalnya kalau misalkan kalian bikin penjumlahan gitu ya misalkan nanti alis ditambah umur kan harusnya emang nggak bisa gitu kan tapi kalau di JavaScript itu kadang si string itu bisa ditambahin juga sama number gitu kan kalau nggak salah nih di soalnya dia nggak pernah ngelakuin eksperimen bodoh seperti itu gitu ya nambahin string sama number tapi intinya mah yang benar itu kalau misalkan kita menggunakan penjumlahan kita tuh harusnya pakai number soalnya kan itu isinya angka kalau misalkan string ya memang khusus buat teks aja gitu nih tapi kalau misalkan ada penjumlahan ya number ya sama number misalkan 25 tambah 25 itu tipe datanya ya number sama number nggak mungkin ya 25 sama satu lagi tuh 25-nya pakai string gitu ya itu nggak bener lah istilahnya gitu nih kayak gitu ya untuk tipe data lanjut nah ini adalah salah satu contoh kode JavaScript yang ada di proyekan Hadi gitu jadi di sini Hadi mau ngebedah ke kalian gitu kan kalian kan udah sedikit yang belajar tentang variabel kalian udah sedikit belajar tentang tipe data nah ini Hadi mau kasih tahu ke kalian penggunaan JavaScript di suatu proyek yang udah berjalan gitu. Jadi nih, ini tuh sebenarnya ada tambahan tentang DOM-nya juga ya. Makanya nanti kalian inilah cari-cari aja dengan tentang DOM itu sendiri gitu nih kan. Kalau misalkan nanti pas kalian belajar lagi bingung gitu nih kan tentang DOM mau nanya-nanya ke Hadi boleh gitu nih. Nanti hubungin aja panitia gitu. Baru nanti panitianya hubungin Hadi. Di sini Hadi bakal ngejelasin tentang kode JavaScript yang ada di depan layar kalian semua. Yang pertama, bagian atas ini tuh ini sebenarnya bukan pure JavaScript ya, ini Adi pakai jQuery juga. Nah ini sebenarnya udah tingkat lanjut, ya, tapi nggak apa-apa lah. Untuk pembahasan aja nih kan, karena tadi udah belajar variabel gitu ya sama tipe data nih. Ini biar kelihatan lah, biar apa sih fungsinya variabel sama tipe data gitu kan. Biar langsung kelihatan nih di kodenya langsung gitu. Jadi di sini pertama itu ada form. Karena di HTML kan udah belajar form ya. Cuman si formnya itu di sini tuh punya ID form tambah racikan obat. Nah, jadi di sini tuh kalau misalkan si form itu disubmit gitu kan, jalanin
fungsi apa kode JavaScript ada di bawah ini nih. Yang pertama di sini ada event prevent to true. Yang di sini ada event gitu ya. Yang pertama si event prevent default tuh tugasnya tuh biar kan kalau kita submit form itu bakal langsung ngarah ke actionnya gitu ya. Nah ini mah biar di stop dulu. Nah ini nih kan ada variable cons. Nah variable cons ini namanya form data. Ini nih deklarasi variable. Ya kan si variable itu kan buat nyimpen nilai. Nah si confirm data ini nilainya itu si ini tuh function. Ini tapi function ya. Dan nilainya itu function from data dari si form ini gitu. Jadi intinya nilainya itu kalau nggak salah objek ya. Nah itu nilainya tuh objek. Jadi kan ada yang tipe data objek nih ya. Yang untuk menyangkut pasangan kunci. Nah si nilai dari new form data di sini itu objek si nilainya. Lalu di sini juga nih ada variabel lagi nih. Si variabel URL. Nah variabel URL ini ya isinya ya ini route racikan obat tambah racikan. Nah, di sini hari itu mau nge-fetch. Fetch itu tugasnya buat ngam apa ya untuk menghubungkan antara front end sama back end. Ini nanti kalau misalkan kalian udah belajar JavaScript lebih lanjut bakal banyak nge-fetch gitu kan. Nah, ini jadi kan nih di sini ada URL nanti si URL ini kan isinya racikan obat tambah racikan ya nih. Route ada nanti ya route ya. Dijelasin lagi lanjut nanti kalau ada kelas front end advance-nya gitu ya. Nah, ini si URL. Nah, si nilai URL ini itu dipanggil di fetch gitu kan. Jadi daripada kita ngetik ini, ngetik si route apa ya? Yang ngetik si route-nya lah ini kan hasilnya tuh bukan cuma route doang ya, tapi ini aslinya tuh HTTPS bla 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 gitu kan daripada kita ngetik panjang-panjang gitu ini kan yang mending ditaruh aja si nilai HTTPS itu ke dalam variabel URL yang dimana si variabel URL itu dipakai sama fetch gitu kan. Nah, lalu di sini ada lagi nih, itu tipe data lagi nih. Ini tuh tipe datanya objek. Nah, ini nih sama kan nilai alamat gitu kan, yang kan kerung tutup, ada jalan, nilainya apa, kota nilainya apa. Nah, ini juga tipe data nih, tipe datanya objek. Di dalam tipe data objek ada nilai metode. Nilai metode tipe datanya apa? String gitu. Jadi di dalam tipe data ada tipe data lagi, tapi itu memang khusus objek gitu ya. Soalnya objek itu mirip-mirip sama array yang dimana bisa menyimpan beberapa nilai atau variabel sekaligus gitu. Ini metode post gitu ya. Ini tipe datanya string. Lalu body form data ini yang ini di atas. Ini variabel tipe datanya itu objek juga di sini. Jadi lupa ini antara objek apa array gitu. Kalau nggak salah sih objek. Nah, si objek ini tuh si form data dipakai di nilai body gitu nih kan. Terus ini respon, ini mah biarin aja skip, skip. Nah, bagian sini nih udah dapat responnya dari backend. Terus dikelola nih si data responnya. Nah, di sini deklarasi lagi nih variabel. Variabel di sini namanya get subtotal obat racikan. Nah, disimpan lagi nih hasil dari respon backend. Simpan lagi ke variabel. Ya memang tugasnya variabel untuk menyimpan data gitu kan. Nah, terus si nilai dari variabel get subtotal obat racikan itu apa? Ya ini si form data ngambil array bukan array sehingga ya ngambil ini teh array kalau nggak salah ya. Array dari jadi kan kalian belajar kemarin HTML ada input form ya. Input form pasti ada atribut name. Nah, ini tuh si atribut name-nya ngambil nilai dari inputan dengan name-nya atribut name itu harga bahan. Nah, harga bahan itu di sini masuknya jadi array, gitu kan? Udah dapet nih si Getsu Putra Obat Racikan. Nilainya tuh ini kalau nggak salah array deh, gitu ya. Nah, di sini nilainya array dimasukin lagi. Apa bukan dimasukin lagi? Maksudnya ngedeklarasiin lagi nih variabel baru namanya subtotal obat racikan. Nilainya itu dari si nilai get subtotal di apa ya sebutannya ya? Bukan modifikasi ya, bisa dibilang dimodifikasi lah sedemikian rupa sama kode JavaScript yang menghasilkan nilainya itu kalau nggak salah integer, bukan integer, number kalau JavaScript. Jadi nilainya tuh number gitu ya. Setelah dimodifikasi nih pakai function-function JavaScript ini nggak bisa dijelasin lebih detail gitu ya, soalnya bakal panjang banget nanti. Udah dapat lagi nih si subtotal ini tuh nyimpen nilai integer.
Nah, lalu di ya tuh, lalu di bawahnya lagi ngedeklarasiin variabel lagi buat nyimpen nilai lagi. Nah, nama variabelnya itu subtotal obat racikan convert recovery. Nah, untuk sebenarnya untuk nama variabel mah bebas gitu ya. Yang penting mah bisa enak dibaca aja deh. Terus juga kalau nggak salah, kalau misalkan, jadi sebenarnya dalam programming itu ada yang namanya tuh apa ya? Uh, lupa lagi apa yang disebutnya itu bukan clean code apa ya? Jadi intinya mah itu lupa lagi istilah istilah kerennya apa gitu ya. Tapi intinya mah ada cara benernya buat ngoding gitu. Jadi kayak bikin variabel itu ada loh kayak format yang benernya gitu nih. Jadi ini kan tadi bikin variabelnya tuh itu disebutnya tuh apa ya, snack ya bukan snack snackers nggak sih tuh lupa lah ini tentang istilah-istilah gitu. Jadi intinya jadi menulis variabel tuh kalau nggak salah ya di JavaScript tuh nggak boleh pakai underscore underscore gini nih, tapi pertama tuh huruf itu huruf kecil, habis itu sisanya tuh huruf awalannya tuh harus gede gitu nih. Jadi ya itu mah pembahasan lain lah, itu mah sekedar info aja, sekilas info gitu ya lagi di pembahasan. Jadi intinya untuk nama variabel mah bebas mau kayak gimana aja. Yang penting kalian nih sebagai developer yang ngebuat sistem atau yang ngebuat kode ini tuh bisa ngebaca gitu nih. Kalau oh ini tuh variabel buat subtotal obat racikan convert currency gitu nih. Kenapa di sini namanya convert currency ya memang eh, si nilainya itu nilai dari subtotal obat racikan yang integer diubah sama JavaScript jadi bentuknya string dengan fungsi to local string gitu. Jadi saya ternyata tuh 20 ribunya kan cuma 20.0000. Pakai fungsi to local string diubah yang tadinya number jadi string dengan RP 20.000 kayak gitu. Itulah penjelasan singkat tentang kode JavaScript yang dipakai gitu ya dalam suatu project kerjaan Hadi gitu nih. Jadi kan kebayangkan apa sih fungsinya variabel, apa sih fungsi tipe data kayak gitu nih kan. Soalnya ya, oh iya, tadi kan fungsi variabel ya, fungsi tipe data nih. Tipe data di sini kan, jadi sebenarnya si fungsinya itu tuh dia nanti bakal munculin ke si user atau ke sistem gitu ya, ke halaman. Kan nggak mungkin ya, kita hadir tuh munculnya cuma 20.000 doang gitu kan. Tipe datanya number lagi. Kan lebih enak dikirim, apa dimunculin datanya tuh ke user gitu ya kan udah ada RP gitu. Karena ini nunjukinnya harga kan jadi udah ada RP 20.000 dalam tipe data string gitu nih, tulisan ada teks segala macam itu jadi pemilihan tipe data tuh sebenarnya ada di kita gitu. Jadi itu memang akal-akalannya kita sebagai front end lah, kita tuh kan harus bisa gitu loh mendeliver data yang enak dibaca loh sama user gitu kan. Salah satu tugas front end yang apa ya kayaknya mah tidak tercatat dalam kitab front end gitu kayaknya ya nggak tahu dia asal sebut aja yang nggak tahu hari ini. Nah itu untuk si kodenya. Nah untuk lebih paham kita mending langsung live code aja. Oke kalau teman-teman mau ngikutin live coding kali ini tulisannya dibutuhkan sama seperti kemarin ada text editor terus ada VS Code. Nah, bisa maksudnya text editor bisa VS Code bisa Notepad, Sonatas atau yang lainnya. Web browser boleh pakai mana aja bebas buat kalian. Optional asal boleh ChatGPT karena ChatGPT itu adalah teman kita bukan musuh kita. Iya. Oke, lanjut ke sesi live coding. Nah ini kode yang tadi ya kita ganti dulu ke project yang ini. Eh, ini gitu. Nah jadi di sini dia udah iseng ya bikin simple website untuk mengimplementasikan JavaScript dan juga CSS gitu. Jadi kan tadi baru ngejelasin tentang JavaScript-nya doang gitu ya, belum ngejelasin tentang si gimana sih cara cara kita nggunain CSS, gimana sih cara kita gunain JavaScript secara langsung gitu kan ya, bukan cuma ngeliat kode yang udah ada doang gitu. Oke, ini salah satu contoh penerapan simple gitu ya. Penerapan simple dari CSS dan juga JavaScript. Di sini kalau misalkan standar kan pasti background warna putih,
terus juga si fontnya juga nih pasti bukan kayak gini nih, udah diedit fontnya jadi lebih menarik. Lalu di sini ada tombol buat dark mode sama light mode. Nah, ini tuh pakai JavaScript nih. JavaScript kan fungsinya tuh memang buat interaksi gitu kan. Kayak gini pakai JavaScript. Nah, itu. Jadi di sini dia bakal ngejelasin simple aja. Mungkin dia bakal recreate kali ya. Recreate atau aku enggak deh. Kayaknya ini bakal ini aja deh yang udah jadi gitu ya. Cuman bakal dijelas-jelasin dari awal. Yang pertama, pastinya kalian bikin dulu si struktur HTML-nya. Struktur HTML udah ada. Terus di sini, nah, jadi sebenarnya kita bahas dulu tentang CSS. Jadi sebenarnya CSS itu bisa kita panggil atau bisa kita gunakan lewat berapa ya? Tiga cara. Untuk istilah kerennya adik kurang tahu apa aja, tapi yang pertama itu kita bisa memanggil file khusus CSS-nya langsung. Jadi kita bikin file namanya tuh bebas apa aja, tapi format filenya itu .css. Jadi isi dari filenya itu semuanya itu tentang CSS gitu ya. Jadi di sini ini body itu tadi balik lagi ya. Kalau sintaksnya itu selektor, lalu di sini ada background itu sebagai apa tadi sebutannya? Hmm, lupa lagi. Nyontek-nyontek. Properti. Oh my God. Jadi background sebagai properti. Ingat ya guys, properti. Lalu di sini ada value-nya. Nah, value-nya di sini tuh pakai variabel. Ini dia nih, variabel yang ada di CSS tuh kayak begini. Jadi ini tuh si selektornya root bawaan dari sana nggak yang gitu. Tanya. Kalau body mah kan, kalau body itu kan tag HTML nih selektornya. Nah, HTML kan selektornya. Tuh, kalau root. Nah, jadi kalau variabel di apa ya? Sebenarnya agak jarang sih ya pakai variabel CSS gitu. Jadi intinya mah kalau misalkan kita nih mau ngedeklarasiin variabel baru gitu, misalkan ini kan contohnya tuh ngedeklarasiin variabel atas nama lagi dengan nama warna-warna gitu, ada green, ada white, ada black gitu kan. Ini kita juga bisa sih bikin variabel baru, misalkan jadi big text misalkan namanya gitu ya. Nah, variabelnya big text, terus value-nya apa? Value-nya ada apa ya, langsung satu pixel, 200 pixel misalkan. Nah, ini nih, kita udah bikin ya variabel namanya big text dengan isinya tuh 200 pixel. Nah, misalkan kita di sini tuh mau bikin big text-nya yang ada di body. Ini yang ada di body ini. Kalau misal ini kan body kan nyangkupnya lumayan banyak ya. Dari tuh seginian lah. Yang di dalam sini tuh semuanya tuh nyangkup body gitu kan. Nah, dia pengen misalkan nih pakai CSS nih ya, si tax list ini tuh yang atas kelas semua aja deh. Semua teks yang ada di body gitu pakai nilainya big text gitu kan. Misalkan di sini pakai propertinya font size, value-nya apa? Big text gitu. Pas ini dari refresh, oh my god, kalian berubah menjadi big text gitu ya untuk si bodinya gitu. Nah, ini contohnya pembuatan variabel baru di JavaScript CSS. Ini jangan balikin lagi. Itu ya salah satu contoh implementasi. Jadi pilih selektornya dulu. Itu kan misalkan jangan nih, dia mau task list-nya doang deh. Yang baru nih ya, task list. Ini penggunanya itu bisa selektornya bisa by tag HTML atau bisa by ID. ID-nya misalkan text task list gitu ya. Atau juga bisa by class. Nah, ini tuh atribut dari CSS gitu ya, khusus kelas di setiap tag pasti bisa make atribut kelas ya teman. Misalkan ini kita bikin kelasnya big text lagi. Big text gitu. Nah, ini dia bakal nyontohin penggunaan big text menggunakan selector tag. Dan di sini H1. Di sini udah ada ya. Boom. Ini tuh AI guys, kalau kalian belum tahu gitu. Jadi
Ya, itu bukan musuh programmer ya, itu teman sejati ya, membantu pekerjaan programmer. Ini menggunakan selektor, selektornya tag, terus hanya aktornya menggunakan ID, itu apa? eh, Text list, dan ini menggunakan selektornya menggunakan kelas. Kalau kelas pakai titik, kalau nggak salah big text ya. Nah, ini ada dua nih, ada tiga. Yang pertama selektor pakai tag, terus kedua pakai ID, tiga pakai kelas. Di sini dia bakal udah tag gitu ya. Kalau selektornya tag, ini tuh jadi semua yang H1, misalkan kita di sini tuh mau ini doang gitu ya. Misalkan mau gedein task list doang. Jadi di bawah ada lagi misalkan di sini ada lagi H1 misalkan end list. Oh shit, enggak. Berarti ini matiin dulu. Nah, misalkan Aduh tuh pengen ngegedein yang task list doang, tapi tadi pakainya selektornya H1 gitu kan. Nah, maka kalau misalkan ini H1-nya aktif, nah si properti CSS font size ini itu bakal ngaruh ke semua tag yang ada. Tuh, si Anis ya, sampai taksesnya jadi pada gede gitu kan. Padahal hari itu pengennya ini doang, pengennya ke yang di atas doang. Nah, makanya jangan pakai selektornya, jangan pakai H1. Tapi selektornya berdasarkan ID atau misalnya menggunakan kelas. Nih, yang ada ID text task kan cuman di atas doang nih ya, yang H1 atas doang. Oh, ini nggak ada. Nah, kan di sini. Eh, kebalik. Nah, boom. Tuh kan yang ke atas yang jadi konsisten gede itu cuma yang atas doang, yang bawahnya nggak ada karena nggak punya ID. Nah, gimana kalau misalkan mau sama yang bawah juga tapi pakai ID, bisa nggak ditambahin lagi ID-nya gitu ya, dua, boom, bisa dong ya kan, soalnya selektor berdasarkan ID gitu. Terus sama juga buat kelas gitu, kalau kelas juga sama, jadi bisa sama ID. Jadi itu mah tergantung situasi lagi, kalian mau pakainya berdasarkan dasar mau selektornya mau pakai tag. Kalau tag kan semuanya ngaruh, mau pakai ID mau pakai bebas, itu yang kita nakal ya. Itu salah satu contoh penggunaan CSS ya. Selektor udah tadi, apa properti juga udah, value-nya namanya macam-macam untuk value gitu ya. Kalau kan family, value-nya bukan gambar dong, bukan hexagambar pastinya gitu kan. Jadi setiap properti itu pasti punya value-nya masing-masing. Kayak misalkan position, ini propertinya ada satu fix relatif. Tingkat lanjut lah, nggak bisa dijelasin sekarang karena pasti bakal makan waktu yang sangat banyak sekali nanti aja di advance from end. Udah banget. Oke, itu CSS. Kita lanjut ke JavaScript-nya. Iya, ada yang ketinggalan. Tadi untuk penggunaan JavaScript, penggunaan CSS itu kita menggunakan file CSS. Nah, ini ya terpisah dengan cara dipanggil menggunakan tag link, style sheet. Bisa juga menggunakan tag style, harus di head ya tekstilnya ya. Textile di sini. Jadi ini sebenarnya sama aja fungsinya kayak main CSS, cuman ini mah nyatu di dalam file HTML-nya ya, di dalam struktur HTML-nya. Bisa juga ada yang namanya tuh inline style gitu. Misalkan nih, ini mau digedein, bisa aja. Ada atribut namanya style. Di sini ada font size. Cuman di sini nggak bisa pakai si variabel big text-nya karena nggak dideklarasi gitu. Jadi langsung aja 200 pixel di sini. Boom. Ya. Jadi ada tiga ya guys. Baik lagi tadi pertama bisa pakai memanggil file menggunakan tag link, memanggil file CSS, menggunakan text style, tapi itu harus ada di dalam tag head gitu ya. Atau dalam konten tag head.
Itu bisa juga inline style. Untuk penggunaannya sama bebas, itu mah tergantung kebutuhan gitu taruh di mana. Lanjut ke JavaScript. JavaScript juga sama kayak yang CSS gitu ya. Kita bisa menggunakan teks script untuk menulis kode JavaScript di dalam sini, atau juga bisa menggunakan memanggil file JavaScript itu sendiri menggunakan atribut source di dalam text script. Nah, ini kita manggil JavaScript dan file JavaScript-nya ada di sini gitu ya. Nah, di sini untuk JavaScript kita baca lagi aja gitu ya. Nah, di sini ada variable const. Ini sebenarnya memang ngarah ke DOM sih. Jadi sebelum kalian mulai ke logic JavaScript, kayaknya bakal banyak nanti bakal belajar DOM lah. Cuma kan tetap aja DOM itu udah bukan fundamental gitu ya. Udah harus masuk ke inilah intermediate lah. Gitu nih, nanti mungkin bisa request saja ke rekan-rekan Hima untuk bikin course lagi gitu ya. Materinya mau ngadi lagi boleh kan. Nah, ini JavaScript, ini ada DOM-nya, dibahas sedikit aja. Ada ini apa deklarasi variabel dengan tipenya const, namanya switcher. Dia tuh ngambil elemen. Nah, DOM itu kan ngambil elemen, yang ngambil elemen dengan kelas BTN. Mana nih di sini elemen HTML dengan kelasnya BTN. Nah, dia tuh manggil si button ini, ngambil, bukan manggil, yang ngambil elemen button ini untuk dimasukkan ke dalam variable switcher. Variable switcher yang dimana elemen button tadi itu tuh dijalankan fungsi at listener. Ini tuh salah satu fungsi JavaScript DOM gitu ya untuk jadi ketika di sini parameternya ada klik. Nah, kalau parameternya klik itu berarti ketika button ini diklik atau ditekan gitu ya. Nah, lalu jalankan fungsi apa? Di sini eh, mengambil lagi ya pakai DOM, ngambil elemen body yang punya class list, yang punya kelas like team sama dark team. Di sini bawahannya si body itu like team, terus juga ada kita juga punya di sini CSS ya, tadi nggak ngejelasin, tapi intinya kita ada kelas namanya tuh dark team sama light team gitu. Nah, lanjut ke JavaScript. Lalu di sini ngedeklarasiin lagi variabel namanya class name. Isinya tuh adalah nilai kelas atau nilai atribut dari kelas yang ada di elemen body. Jadi dia tuh ngambil nilai ini nih ya. Nah, ini tuh JavaScript guys. Nah, nilainya tuh berarti si nilai like team ini masuk ke si variabel class name. Jadi ini ngecek nih. Nah, ini mulai ada percabangan, bukan percabangan ya, statement lah. Ngecek nih. Kalau class name atau misalkan atau si variable class name yang dimana nanti tadi nilainya tuh ngambil dari sini, nah, ngambil dari ini gitu ya, itu nilainya tuh like team, maka si text, nah ini tuh ini ya, this ini tuh si button. Jadi this ini tuh sebenarnya sama DOM, yang dimana ini ngereferensiannya tuh ke switcher, atau switcher itu sendiri adalah elemen button yang ada di sebelah sini gitu. Nah, di sini kalau misalkan diklik, kalau isinya like team, ini kan like team ya, namanya tuh berubah jadi dark teksnya gitu. Kalau misalkan dia lagi dark team, ini namanya berubah jadi light. Nah, itu untuk ngubah-ngubahnya ada di bagian sini nih. Misalkan ini jadi dark, ini jadi light gitu. Di sini tadi awal-awal dark, ya karena awalnya di sini dark ya kan, nggak dark gitu kan. Jadi yang diubah tuh ketika si buttonnya diklik aja seperti itu. Nah, lalu udah ngecek gitu kan ke conditional. Nah, di sini lakuin console log. Nah, console lognya itu sebenarnya untuk ngecek kalau misalkan nah, si kode JavaScript itu berjalan. Tuh, foreign class ini. Cuma kalau penting mah kalian tahu gimana cara kerja si JavaScript ini dalam suatu website. Jadi kan ya tentang interaksi kan. Ini CSS tuh buat jadi lebih menarik, dan sedangkan JavaScript itu untuk interaksinya. Dark light, dark light. Nah, itu adalah contoh
dari penggunaan CSS dan juga JavaScript pada website HTML. Oke guys. Oke nih. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mbak moderator, dipersilahkan. Buat para peserta yang mau nanya, dipersilahkan. Udah tidak nih Mbak moderator atau dari Mbak moderator nih? Eh, Persilakan pada teman-teman semua yang ingin bertanya. Kang, maaf izin bertanya. Ya boleh boleh silahkan untuk Kalau misalnya JavaScript itu ada sih nggak? Ada nggak sih library atau frameworknya? oh pastinya ada dong. Langsung jawab aja atau gimana nih Mbak moderator? Ya, Ya jadi jawabannya JavaScript itu ada library atau frameworknya nggak sih? Tentu aja pastinya ada gitu ya. Justru mungkin sekarang mah udah hype-nya agak sedikit turun gitu ya untuk framework-framework JavaScript, tapi tetap pastinya tetap ada aja gitu nih untuk framework. Misalkan ya salah satu contohnya, salah satu yang terkenal banget gitu ya mungkin ada React, terus ada Vue.js juga, terus juga untuk library-library itu sebenarnya apa lagi gitu ya, ada banyak banget gitu. Ada juga sebenarnya dalam pengerjaan project tuh jujur aja nggak pernah maksudnya kayak lebih banyak lah menggunakan library gitu kan ya daripada ngoding sendiri gitu kan. Misalkan ada contoh gitu ya untuk salah satu library yang sering dipakai itu salah satu contohnya ada Dropify. Mungkin nanti bisa dicari aja teman-teman Dropify itu seperti apa library. Ini untuk gambaran singkatnya mah ya, Dropify itu tuh buat ngupload foto tapi ada preview gambarnya gitu loh. Jadi sebenarnya kan memang kita bisa aja buat dari awal gitu kan, cuman ya daripada misalkan buat dari awal belum ada errornya belum ada apanya gitu kan, jadi ya kenapa nggak pakai yang udah dari untuk jawaban kita lagi ya. Dan itu banyak sekali. Kang, Ya oke. Sama lanjut next. Ini nih udah muka-mukanya muka-muka master front end semua nih, kayaknya nggak perlu ada yang buat nanya-nanya nih. Gantian kayaknya harusnya nih. Gimana Bang buat moderator? teman-teman yang lainnya, dipersilakan untuk bertanya. Yo guys, tidak apa-apa, jangan sungkan. Walaupun skill front end ada nggak bagus-bagus banget tuh, setidaknya bisa lah. Coba mas dikit-dikit. Atau mau tugas? Adi nyiapin tugas lagi loh moderator. Mau di-sharein atau biarin nggak usah karena tesnya cuma 2 kali doang. Boleh share aja, Kang. Dikumpulin kan nih yang tadi juga yang kalau minggu kemarin juga kan itu gimana itu. Ada sebagian yang dikumpulin, ada enggak biasa, Kang. Ini sebenarnya yang tadi kan sempat nampilin ini ya, yang spot Bandung itu. Nah itu nanti paling di-share aja deh ke panitia gitu kan, bisa dengan rekan-rekan memang ada nih dari kalian yang menyamar, yang kami menyamar benar-benar dari nol gitu kan, memang baru banget kerja CSS dan JavaScript tapi sepertinya
udah terjaga semua, ya nanti di share lah salah satu itu kan file latihan aja gitu ya. Misalnya mau coba-coba ganti-ganti gambar apa ganti warna, ganti CSS, JavaScript yang lainnya bebas, nanti di share di apa ya arsipnya, dengan mau nyoba-nyoba gitu gonta ganti properti. Oke tuh kalau begitu mah mungkin Mbak moderator dicukupi saja mungkin kalau udah tidak ada lagi yang bertanya. Baik, terima kasih kepada Kang Hadi yang sudah memaparkan materinya di pertemuan kali ini. Banyak ilmu tentang front end yang kita dapat. Semoga Kang Hadi selalu diberikan kesehatan. Dan tidak lupa terima kasih kepada peserta yang sudah menyimak kelas kali ini dengan baik. Dipersilakan untuk keluar dari room. Oh, sebelum keluar ada absen dulu ya, teman-teman. Buat para peserta, buat absen udah dikirim ya di link komentar. Buat teman-teman semuanya, eh, kita foto bersama ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dipersilakan kepada teman-teman untuk keluar dari saya si Pramesti sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So guys, bye bye.